hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, silakan doa dulu kepada ketua kelas. Silakan Rizky. Siap, Kak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran hari ini, Ibu ambil absennya dulu. Sepertinya hadir semuanya ya. Azia, Aurelia Renata, Elva Wulandari, Rizkil Novianda, Indah Ayu Lestari, Karya Raditama, Nadila Aulia, Ovila, Puspita Sari, Putri Angela, Siva Nisa Utami, Safina An-Naja, Tata Lestari, Tika Adamsari, Vina Intan, Utari Permata. Ya, sepertinya hadir semuanya. Alhamdulillah hari ini lengkap semuanya siswa Ibu, sehingga tidak ada yang izin. Setidaknya pembelajaran kita hari ini bisa berlangsung karena kehadiran kita sudah lengkap. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kemarin Ibu sudah materi pelajaran kita kemarin apa? Seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi. Apa yang ditugaskan kemarin? Membuat masih ingat apa itu seni rupa dua dimensi? Apa itu? Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki unsur panjang dan Ya, karya seni yang mempunyai unsur panjang dan lebar. Itu adalah karya seni dua dimensi. Jadi hari ini materi pelajaran kita hari ini adalah mengenal jenis dan unsur seni rupa patung. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa pernah yang melihat patung? Pernah? Saya rasa semuanya kita sudah melihat patung. Ya, patung itu ada beberapa jenisnya. Apa saja jenisnya? Patung religi, patung arsitektur, patung monumental, patung kerajinan, Dan patung dekorasi atau hiasan, patung seni, patung miniatur. Dan itu adalah salah satu contoh daripada jenis daripada seni rupa patung. Jadi kita lihat. Jadi sebelum Ibu menjelaskan video pembelajaran, tentu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita apa. Jadi dengan adanya pembelajaran kita ini, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan unsur seni patung dengan memanfaatkan teknologi, keaktifan, kerjasama, dan toleransi dalam kelompok. Nah, silakan perhatikan video di depan. Jenis patung berdasarkan bentuk. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya sobat. Terima kasih.
Patung adalah salah satu karya seni rupa yang berwujud 3 dimensi dalam bentuk visual sebagai hasil ekspresi jiwa manusia yang diciptakan dengan berbagai bentuk dan mengandung nilai estetika atau nilai keindahan. Ada berbagai jenis patung yang bisa kita kenali, baik berdasarkan bentuk maupun wujudnya. Dilihat dari bentuk, patung dibedakan menjadi beberapa macam, dari patung religi hingga patung kerajinan. Berikut ini penjelasannya. 1. Patung religi. Ini adalah karya seni yang dibuat sebagai media atau alat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Orang zaman dahulu membuat patung sebagai simbol perwujudan dari para dewa-dewa dan mereka mencoba menggunakan patung sebagai media untuk berhubungan dengan dewa-dewa mereka. 2. Patung monumen. Ini adalah karya seni patung yang dibuat sebagai media untuk mengenang suatu kejadian yang terjadi di suatu tempat atau untuk mengenang seorang tokoh yang besar. Bisa juga sebagai simbol kebesaran bagi suatu tempat. 3. Patung arsitektur. Ini adalah karya seni patung yang dibuat untuk menghias suatu bangunan. Biasanya patung ini dibuat menyatu dengan sebuah bangunan. Contoh dari patung jenis ini adalah bangunan-bangunan zaman Romawi yang banyak terdapat patung di pilarnya. 4. Patung dekorasi. Seperti halnya patung arsitektur, patung ini juga merupakan karya seni patung yang digunakan untuk mempercantik tempat atau ruangan. Biasanya terdapat di taman, di depan rumah, di parak dan bisa juga sebagai hiasan dalam ruangan. 5. Patung seni. Ini adalah karya seni patung yang murni untuk dinikmati keindahannya. 6. Patung kerajinan. Ini adalah karya seni patung yang memiliki tujuan komersial atau diperjualbelikan. Nah, jadi itu adalah video pembelajaran tentang seni rupa patung. Sama yang kamu sebutkan tadi, jenis-jenis patung itu berdasar bentuknya itu ada patung religi, patung apa lagi? Monumen, ada patung seni, dan ada patung dekorasi. Itu berdasarkan jenis dan bentuknya. Jadi, dari sekian bentuk patung itu dapat dijelaskan mengenai seni rupa patung ini. Jadi patung itu merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dinikmati dari segala arah dan dikenal sebagai seni bentuk yang mengandung nilai keindahan pada hasil karyanya. Jadi kalau kita melihat di sini seni patung tentu ada yang namanya terdapat nilai-nilai keindahan yang ada pada seni patung ya. Kalau di sekitar kita ini apa saja patung apa yang pernah kita lihat? Patung apa? Pahlawan. Kalau di dekat pasar apa namanya patungnya? Itu termasuk apa di monumen? Termasuk patung monumen. Jadi itu adalah jenis-jenis patung. Kemudian dijelaskan sedikit jenis patung berdasarkan fungsinya. Patung religi, patung arsitektur, patung monumen, patung kerajinan, patung dekorasi, patung seni, patung miniatur. Kemudian dari jenis patung ada juga dilihat dari bentuknya. Dari bentuknya ini ada corak imitatif, corak deformatif, corak non figuratif yang nantinya penjelasannya bisa kamu lihat pada materi yang sudah dikasih. Nah, kemudian ada unsur seni rupa patung. Unsur seni rupa patung ini sama dengan unsur seni yang ada pada seni rupa 2 dimensi. Apa saja? Garis, ruang, volume, warna, tekstur, lembaran, bentuk. Ya, jadi unsur seni rupa ini biasanya umumnya sama. Ada garis, ruang, volume, warna, tekstur, gelap terang. Jadi ini adalah contoh gambar patungnya. Ya, ada patung religi itu pernah kita lihat kalau orang religi ini kan ada orang yang beragama Buddha kan menyimpan patung. Apalagi yang beragama apa lagi? Hindu. Konghucu itu merupakan jenis patung yang seperti gambar patung religi. Kemudian dari ke-5 patung ini tentu kita pernah melihat patung yang gambar
Burung Garuda itu apa? Patung pahlawan. Mau termasuk jenis patung monumen. Jadi semuanya ini ada fungsinya masing-masing dari setiap patung yang ibu jelaskan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ada. Ada yang mau ditanyakan? Di sekitar kita, tentu patung yang ada di sekitar kita itu banyak. Ya. Jadi kalau kita melihat patung-patung itu pahlawan. Kenapa orang bikin yang namanya patung pahlawan? Untuk mengenal jasa para pahlawan. Nantinya kita sebagai anak cucunya tahu ini adalah bentuk patung pahlawan kita, termasuk patung revolusi. Kemudian kita di sini berdiskusi kelompok. Nanti dibagikan kelompok. Nanti duduknya berkelompok ya. Kelompok 1, Tika Adamsari. Mana Tika Adamsari? Tata Lestari, Karya Raditaman, Puspita Sari, Nadila. Silakan duduk di kelompok yang lain. Nah, sini aja. Kelompok 2, Safina An-Najah. Safina mana? Utari Permata, Arzia, Putri Angela, Siva. Katakan dulu. Dan silakan duduk di kelompok. Mana kelompok 1 dari mana? Kelompok 2. Nah, waktu ini waktu untuk mengisi LKPD-nya sangat singkat. Masih waktu cuma 10 menit. 15 menit. 15 menit. Kemudian di sini langkah-langkahnya di sini silakan kamu perhatikan gambar yang ada pada LKPD masing-masing. Ini boleh kamu lihat gambar ini. Nah, silakan ini ada contohnya juga. Nanti di sini silakan kamu perhatikan.
Ini kelompok 2 silakan. Perhatikan gambar ini, nanti kamu komen kamu ini. Ini yang ini. Nah, aspek penilaian di sini nanti ibu nilai pada bagaimana cara kita mempresentasi, ya. Yang kedua, dalam segi bahasanya bagaimana kamu menjelaskan. Yang ketiga, bagaimana kamu menjawab pertanyaan benar salahnya seperti apa. Kemudian intonasinya, ya. Jadi ibu akan menilai langsung pada saat kita berpresentasi. Jelas? Silakan dikerjakan. Langsung kamera full. Sudah Nah, silakan dikerjakan. Itu benar. Kasih tahu. tegak senyum. Ini sebenarnya. Hanya tegak. Tidak unyang-unyang. Dia zonya. Kamu dari sini. Ada yang kurang jelas? Ibu, untuk yang nomor 4 itu gimana? Apa soalnya? Coba bandingkan
unsur dan jenis patung gambar satu yang kalian amati dengan gambar yang dipresentasikan kelompok lain. Nanti setelah kamu amati punya kamu, nanti kita bandingkan nanti pas presentasi kelompok satu kelompok yang lainnya. Nanti nggak diisi? Nanti diisi. Kamu udah? Nah, yang kelompok 2 sudah semuanya? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 2. Nanti pada saat presentasi kelompok lain memberikan satu presentasi dari kelompok yang sedang. Nah, kalau sudah selesai, baiklah kita langsung presentasi. Ya. Silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan. Kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 1. Nah, itu akan menilai langsung dari ketepatan kita berbicara, intonasi, bagaimana kamu menjelaskan. Sikos ya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Setelah mengamati, selanjutnya diskusi bersama kelompokmu, serta carilah informasi dari berbagai sumber untuk mengisi pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang karya seni patung pada gambar 1? Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menata. Yang kedua, sebutkan jenis gambar patung yang tertera di atas. Jenisnya yaitu patung religi. Yang ketiga, jelaskan unsur-unsur yang terdapat pada seni patung tersebut. Garis, ruang, volume, warna, tekstur, kilogram, dan bentuk. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kelompok lain menanggapi, 2 kelompok atau 1 saja. Silakan kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Nah, silakan. Silakan kelompok 2 menanggapi. Izin bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan patung dekorasi atau hiasan. Boleh yang kelompoknya yang bisa menjawab? Apa pertanyaan tadi? Jelaskan apa yang dimaksud dengan patung dekorasi atau hiasan. Nah, silakan dijawab. Izin jawab. Patung dekorasi atau hiasan adalah patung yang berfungsi sebagai dekorasi atau hiasan di dalam maupun luar ruangan. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 2? Apa? Tuh. Silakan kelompok 3. Izin bertanya, sebutkan contoh patung kerajinan. Apa contoh patung kerajinan bukan? Contoh patung kerajinan.
Nah, silakan jawab. Baik, di sini saya akan menjawab contoh dari kelompok kerajinan yaitu patung dengan wajah boneka seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Gas? Nah, ini jadi penampilan dari kelompok. Tangan dulu. Jadi dari kelompok satu ini, mereka sudah menjelaskan tentang apa yang dihasilkan dari setiap diskusi kelompok masing-masing. Jadi melihat dari segi berbicara, kemudian menjelaskan jawaban yang dari kelompok lain menanggapi kelompok satu sudah menjelaskan dengan baik. Ya, jadi kita lanjut lagi kelompok dua. Pertama lagi. Kemudian presentasi dari kelompok kami saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok dua. Oke, kelompok dua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Apa yang kalian ketahui tentang karya seni patung pada gambar tersebut? 1. Berdasarkan gambar di atas, patung tersebut termasuk pada patung seni. Patung seni adalah patung yang benar-benar hasil karya imajinasi dan rupanya dan dinikmati keindahannya. 2. Sebutkan jenis gambar patung yang tertara di atas. Corak imitatif. 3. Jelaskan unsur-unsur yang terdapat pada seni patung tersebut. Garis, ruang, volume, warna, tekstur, gelap terang, bentuk. Sekian presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan kelompok satu menanggapi. Silakan. Nah, Pak, silakan. Kelompok 32, silakan. Bertanya. Jelaskan fungsi patung monumental. Patung monumental adalah patung yang Berfungsi sebagai peringatan bagi seseorang tokoh atau suatu peristiwa sejarah. Bertanya, Bu. Jelaskan pengertian patung dilihat dari bentuknya. Menurut Gramedia, berdasarkan bentuknya patung memiliki dua jenis, yaitu patung. Nah, silakan jawab. Kenapa ketawa itu? Apa yang lucu? Ada yang lucu dah. Nah, silakan bukan. Menurut bentuknya, patung merupakan salah satu karya seni rupa tiga dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi serta dapat dinikmati dari segala arah dan dikenal sebagai seni bentuk yang mengandung nilai keindahan pada hasil karyanya. Nah, sudah kelompok satu? Sudah. Kelompok dua tadi sudah? Sudah. Nah, jadi kita lihat dari presentasi kelompok dua tadi kita tangan dulu. Kelompok dua sudah menyajikan hasil diskusinya dengan jelas, ya, dari segi intonasinya, walaupun agak ada sedikit yang ini. Itu sudah biasa ya, karena kadang-kadang kita ini pada saat menampilkan sesuatu terasa gugup atau apa itu wajar. Saya rasa ketampilan dari kelompok dua sudah menentukan. Tepuk tangan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang karya seni patung pada gambar kedua dan fungsi serta jenisnya? Jawaban dari kelompok kami, jenis patung tersebut termasuk ke dalam patung miniatur dan fungsinya sebagai hiasan meja, rak buku, atau koleksi seni. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis patung yang tertera di atas. Patung di atas termasuk ke dalam jenis patung miniatur. Pertanyaan ketiga, jelaskan unsur-unsur yang terdapat pada patung tersebut. Jawaban kelompok kami, jenis unsur yang terdapat pada gambar tersebut: tekstur, gelap terang, warna, bentuk, dan volume. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan kelompok 2 bertanya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan patung miniatur. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Patung miniatur merupakan tiruan suatu bangunan, arka, atau bentuk lainnya dalam bentuk yang lebih kecil. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, itu bertanya. Nah, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tekstur di unsur-unsur seni rupa patung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tekstur adalah sesuatu yang dapat dirasakan atau diketahui lewat sentuhan. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai menit tangan. Jadi dari penampilan kelompok terakhir ini sudah bisa dijelaskan dengan baik apa yang telah didiskusikan menurut kelompoknya masing-masing. Sudah dijelaskan benar atau salahnya jawaban yang mereka berikan. Kemudian dari intonasinya juga bagus, Ibu lihat. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, jadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya masing-masing. Kembali duduk di tempat semua. Baik dari segi penjelasannya, dari segi kamu menyampaikan materinya, bahasanya, intonasinya, itu sudah Ibu nilai. Jadi sebelum Ibu melakukan penutup ini, pembelajaran kita hari ini, tentu kita harus tahu
pembelajaran kita hari ini apakah sudah dipahami atau belum? Sudah pahami pelajaran kita hari ini? Sudah. Mengerti tidak apa yang Ibu jelaskan tadi? Mengerti? Jadi Ibu atur nilai perorangannya juga di sini. Jadi ada evaluasi untuk kamu sendiri. Kan dilakukan atas. Sepatu apa? Silakan. Pertama, silakan tulis soal yang pertama. Silakan. Jelaskan. Ini patung apa? Monumen. Kemudian ini patung apa? Yang udah gambar ya. Apa jenisnya sendiri? Ada di apa? Jadi silakan kamu tulis jenis-jenis patung yang kita ketahui. Silakan dicatat jenis patung yang kamu ketahui. Dari pembelajaran kita tadi, Ibu tanyakan apa jenis-jenis patung yang kita pelajari tadi. Silakan dicatat. Ya, Jona. Imajinasi. Sudah? Sudah. Tentukan. Jadi sudah semuanya dikumpul? Sudah. Jadi kita pelajari tadi ini tentu kegiatan kita yang kita lihat sehari-hari juga ada di patung kesenian. Tentu kalau dilihat dari bentuk dan jenis patung yang ada yang dijelaskan tadi itu, atau yang kita konsultasi, kita tahu itu apa saja jenis patungnya, bagaimana bentuknya, bagaimana manfaatnya, itu sudah kita pelajari. Ibu tanyakan lagi, apakah sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Sudah jelas tentang materinya? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu memberikan kesimpulannya, tentu Ibu serahkan sama kamu apa kesimpulannya. Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siskir? Oh, kita dapat mengenal jenis-jenis patung dan sekarang metode belajar kelompok. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oh, kita dapat mengetahui unsur-unsur dari patung. Bagi. Ini? Berarti kesimpulannya di sini, berarti kita sudah jelas mengenai apa itu seni patung. Ya, seni patung itu kemudian ada beberapa jenis patung yang menurut bentuk jenis patung berdasarkan bentuknya, ada juga jenis patung berdasarkan coraknya. Jadi kalau kita melihat semua kesimpulan ini, tentu ibu-ibu sudah mengerti, kalian sudah paham semuanya. Jadi untuk tugas minggu depan ini, kita membuat gambar patung. Bukan patungnya langsung, kalau mau bikin patungnya langsung boleh juga, bisa nggak? Bisa nggak? Paling tidak kita membuat sketsa dan gambar patungnya dengan menggunakan buku gambar A3. Jadi minggu depan kamu bawa buku gambar, kemudian peralatannya seperti apa? Krayonnya, penanya,
itu juga untuk pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Jadi sebelum Ibu tutup pelajaran kita ini, silakan kita berdoa dulu supaya pelajaran yang kita dapatkan ini berkah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan berdoa, ketua kelasnya. Siap, gerak. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.